Sobat Revolista, tahu nggak satu lagi kehebatan Pancasila? Pancasila ternyata berbicara tentang 5 esensi peradaban dalam suatu urutan yang teratur. Entah apakah ini sekedar kebetulan atau memang dirancang secara seksama oleh para pendiri Republik Indonesia. Tapi yang jelas, 5 prinsip dasar ini memang terasa istimewa jika dibandingkan dengan prinsip-prinsip yang ada pada bangsa-bangsa lain. Emang apa sih yang dimaksud dengan 5 esensi peradaban? Sobat Revolista, yang dimaksud dengan esensi peradaban di sini adalah hakikat atau kenyataan yang menjadi landasan bagi manusia untuk membangun sebuah peradaban. Seperti apakah 5 esensi peradaban tersebut? Ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini berbicara tentang keyakinan akan Tuhan, suatu zat maha agung, sumber segala kehidupan yang tiada berawal dan tiada berakhir. Sejarah mencatat bahwa berbagai peradaban manusia di bumi diawali dari sebuah upaya penyembahan atau pengabdian kepada Sang Pencipta segala kehidupan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini berbicara tentang keberadaan manusia, sebagaimana keyakinan umat-umat di bumi bahwa Tuhan telah menunjuk manusia untuk menjadi khalifahnya dalam mengelola alam semesta. Manusia yang bisa mengelola alam semesta secara bijaksana hanyalah orang-orang yang memiliki sifat adil dan berakhlak mulia alias beradab. Persatuan Indonesia. Sila ini berbicara tentang bangsa. Salah satu sifat dasar manusia adalah sifat sosial. Manusia akan cenderung berkumpul karena faktor kesamaan, seperti kesamaan suku, ras, agama, atau kesamaan nasib. Dalam hal terbentuknya bangsa Indonesia terjadi karena kesamaan rasa senasib sepenanggungan sebagai bangsa yang terjajah oleh bangsa asing, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini berbicara tentang negara. Sesudah sekumpulan masyarakat menyatakan diri sebagai bangsa, maka mereka harus membangun suatu rumah yang disebut negara, yang memiliki tata pemerintahan sesuai konstitusi. Sila 4 ini adalah gambaran bagaimana NKRI harus dijalankan, bahwa NKRI haruslah merupakan sebuah negara kerakyatan yang artinya negara yang berpihak kepada rakyat, di mana itu semua diwujudkan secara gotong royong oleh para pemimpin bangsa yang memiliki hikmat kebijaksanaan, yang mana kedaulatan tertinggi ada dalam sebuah lembaga permusyawaratan rakyat, yaitu MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub di dalam pasal 1 ayat 2 UUD 45 asli. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka setelah berbicara soal Tuhan, manusia, bangsa, dan negara, ada sebuah tujuan dalam berbangsa dan bernegara, yaitu cita-cita keadilan sosial. Inilah terwujudnya sebuah sistem yang adil, di mana kekayaan negara akan dimanfaatkan seadil-adilnya untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Juga hukum yang diterapkan adalah atas azas keadilan, di mana setiap warga negara kedudukannya sama di dalam hukum. Tidak ada diskriminasi berdasarkan agama, ras, suku, dan golongan. Maka jika disederhanakan lagi, inilah Pancasila yang berbicara tentang 5 esensi peradaban, yaitu Sila 1, keyakinan akan Tuhan, Sila 2, kemanusiaan, Sila 3, kebangsaan, Sila 4, negara kerakyatan, Sila 5, cita-cita keadilan sosial. Perhatikan kedalaman makna kehidupan yang dibicarakan Pancasila begitu runtut dan jelas. Adakah prinsip-prinsip kebangsaan pada bangsa-bangsa lain yang sesimpel, seruntut, sejelas, dan sebermakna yang ada pada Pancasila yang kita miliki? Itulah kenapa kita tidak seharusnya bosan berbicara soal Pancasila, dan semakin didalami, semakin kita akan merasakan keagungan Pancasila itu sendiri. Mari kita menjadi patriot proklamasi yang sedia berkorban menjunjung tinggi nilai-nilai untuk Pancasila. Dan katakan, saya Pancasilais. Bukan saya Pancasila, ups.